Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raden Muhammad Farel Nugraha dengan nomor induk mahasiswa 01031382530150. Pada hari ini saya akan membahas mengenai penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Materi ini penting karena fungsi linier sering dipakai untuk menjelaskan fenomena ekonomi sederhana seperti permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, dampak pajak, dampak subsidi, fungsi biaya, fungsi penerimaan, hingga titik impas atau analisis break-even. Oke, untuk yang pertama itu, apa itu fungsi linier? Fungsi linier adalah hubungan matematis antara dua variabel di mana perubahan satu variabel menghasilkan perubahan konstan pada variabel lain. Rumusnya sebagai berikut. Rumus umumnya ialah Y sama dengan AX plus B. Dengan Y adalah variabel terikat, misalnya jumlah barang, biaya, dan harga. X variabel bebas, misalnya harga atau jumlah produksi. A adalah kemiringan atau slope, seberapa cepat Y berubah terhadap X. B, titik potong, sumbu Y atau intercept. Jadi, kalau harga naik, penjualan bisa turun dengan pola yang bisa diprediksi. Inilah mengapa fungsi linier dianggap sederhana, mudah dipahami, dan akurat jika kondisi pasar stabil. Selanjutnya adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan menggambarkan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Rumusnya sebagai berikut. QD sama dengan A min BP. Dengan QD adalah jumlah yang diminta, P harga per unit, A adalah konstanta positif atau permintaan maksimum, B koefisien sensitivitas harga. Artinya, kalau harga naik, maka permintaan akan turun. Contoh soalnya sebagai berikut. Misalnya, fungsi permintaan nasi uduk adalah QD sama dengan 100 min 2P. Jika harga 10, QD sama dengan 80 porsi. Jika harga 20, QD sama dengan 60 porsi. Dan jika harganya 50, QD sama dengan 0 atau konsumen tidak akan membeli. Jadi pada intinya ialah semakin mahal harga, semakin sedikit orang yang ingin membeli. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Sekarang kita lihat dari sisi produsen. Fungsi penawaran menggambarkan jumlah barang yang siap dijual produsen pada berbagai harga. Rumusnya sebagai berikut. Rumusnya ialah QS sama dengan C plus DP. Dengan QS adalah jumlah yang ditawarkan, P adalah harga barang, dan CD adalah lebih dari 0. Dan contoh soalnya ialah sebagai berikut. Jika fungsi penawaran sepatu kulit adalah QS sama dengan 20 plus 3P, dan jika P adalah 0, tetap ada penawaran sebesar 20 di stok awal. Jika P sama dengan 10, maka QS adalah 50 unit. Dan jika P sama dengan 20, maka QS-nya ialah 80 unit. Artinya, semakin tinggi harga, semakin banyak produsen ingin menjual barang, karena untungnya lebih besar. Selanjutnya ialah keseimbangan pasar. Pasar akan seimbang kalau jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, atau secara rumus QD sama dengan QS. Sebagai contoh, misalnya QD sama dengan 100 min 2P dan QS sama dengan 20 plus 3P. Maka 100 min 2P sama dengan 20 plus 3P. Dan kita dapatkan P-nya adalah 16. Dengan harga 16, jumlah barang adalah 68 unit. Inilah yang disebut harga keseimbangan. Jadi, jika dilihat dari contoh tersebut, di harga itu konsumen dan produsen sama-sama cocok. Tidak ada kelebihan permintaan ataupun kelebihan penawaran. Selanjutnya ialah dampak pajak. Sekarang bagaimana sih kalau pemerintah itu mengenakan pajak? Misalnya pajak itu Rp2 per unit. Fungsi penawaran bergeser jadi QS sama dengan 14 plus 3P, karena sebagian harga masuk ke pajak. Jadi jika kita setarakan dengan permintaan, 100 min 2P sama dengan 14 plus 3P. P-nya itu ialah 17,2 dan Q-nya sama dengan 65,6. Jadi artinya harga naik dari 16 ke 17,2. Konsumen artinya membayar lebih. Kuantitas turun dari 68 ke 65,6. Produksinya berkurang. Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak sebesar 2 kali 65,6 atau sekitar 131,2. Jadi sebenarnya pajak itu bikin harga naik dan jumlah barang berkurang. Tapi itu wajar karena pajak dipakai pemerintah untuk pembangunan. Namun dampaknya pasar jadi kurang efisien. Selanjutnya ialah dampak subsidi.
Subsidi adalah bantuan dari pemerintah yang diberikan per unit barang yang diproduksi. Tujuannya adalah membuat produsen lebih mampu menjual barang dengan harga yang lebih murah tapi tanpa merugi. Secara rumus sebagai berikut. QS sama dengan C plus D dikali dalam kurung P plus A, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, C adalah konstanta, dan DP adalah pengaruh harga. Subsidinya ialah sebesar A rupiah per unit. Artinya, produsen seperti menerima tambahan harga dari pemerintah, sehingga mereka bisa menawarkan lebih banyak barang pada harga yang sama. Efeknya ialah penawaran naik, jumlah barang di pasar bertambah. Harga jual turun, konsumen lebih diuntungkan. Produksi meningkat, produsen lebih produktif. Pemerintah memang mengeluarkan dana, tapi tujuannya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ialah fungsi biaya. Dalam proses produksi, tidak ada yang gratis. Setiap perusahaan pasti mengeluarkan biaya untuk menghasilkan barang. Biaya total atau total cost biasanya terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ialah biaya tetap atau fixed cost. Biaya ini tidak tergantung pada jumlah produksi. Mau produksi itu banyak ataupun sedikit, nilainya akan tetap. Contohnya seperti sewa pabrik, gaji manajer, atau biaya perizinan. Yang kedua ialah biaya variabel atau variable cost. Biaya ini berubah sesuai dengan jumlah produksi. Kalau produksi itu meningkat, biayanya juga biasanya ikut meningkat. Contohnya bahan baku, listrik, dan upah harian pekerja. Selanjutnya adalah biaya total atau total cost. Total cost ini merupakan gabungan dari keduanya. Jadi secara rumus total cost ialah fixed cost ditambah dengan variable cost. Sebagai contoh, total cost sama dengan 5.000 plus 5Q. Artinya, biaya tetapnya ialah Rp5.000 dan biaya variabelnya adalah Rp5 per unit barang. Kalau perusahaan tersebut memproduksi 100 unit, jadi total cost-nya ialah 5.000 ditambah dengan 5 dikali 100, sama dengan 5.500. Jadi kalau biaya produksinya meningkat, biaya totalnya juga ikut meningkat. Yang menarik adalah, meskipun perusahaan tidak memproduksi apapun, biaya tetap harus terus dibayar. Misalnya seperti sewa tempat dan gaji manajer. Inilah yang disebut sebagai biaya minimum yang tidak bisa dihindari. Selanjutnya ialah titik impas. Rumus sederhananya ialah TR sama dengan TC. TR adalah total pendapatan dan TC adalah total cost. Jika kita pakai contoh soal yang tadi, TC sama dengan 5.000 plus 5Q. TR sama dengan 10Q. Untuk mencari titik impas, kita samakan dulu kedua persamaannya. Sebagai berikut, 10Q sama dengan 5.000 plus 5Q. Q sama dengan 1.000. Artinya, perusahaan harus menjual 1.000 unit barang agar bisa menutup semua biaya produksi. Tidak rugi, tapi juga belum untung. Kalau perusahaan menjual lebih dari 1.000 unit, maka mereka mulai mendapatkan keuntungan. Kalau kurang dari 1.000 unit, mereka akan merugi. Titik impas ini menjadi tolak ukur kelayakan bisnis. Jika target penjualan tidak bisa mencapai titik impas, perusahaan perlu mengevaluasi strategi, harga, atau efisiensi produksinya. Sebaliknya, jika penjualan jauh melebihi titik impas, artinya bisnis tersebut sehat dan berpotensi berkembang. Jadi, kesimpulan dari materi ini ialah fungsi linear ini memang sederhana, tapi aplikasinya sangat luas di bidang ekonomi, mulai dari melihat pola permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, sampai memahami dampak kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi. Dengan fungsi linear, kita bisa lebih mudah memprediksi apa yang terjadi ketika harga berubah atau ketika ada intervensi di pasar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.